Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa kembali beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saat kita beribadah, saat kita mengingat kembali kasih dan kebaikannya Tuhan, terutama karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, roh, jiwa, dan tubuh kita pasti mendapatkan kekuatan dan kesegaran kembali untuk sama-sama kita menjalani hidup. Saya menyadari bahwa kehidupan kita makin hari makin tidak mudah. Tantangan datang silih berganti, entah itu misalnya di keluarga, di pekerjaan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, di dunia pelayanan atau bahkan dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi satu hal yang menjadi penghiburan besar bagi kita, yaitu kalau kita mengetahui bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Tetapi seringkali kita bertanya-tanya bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan ya dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana ya kita bisa tahu bahwa Dia benar-benar hadir dan menuntun kita setiap hari. Nah, jawabannya terletak pada satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting yang akan kita renungkan hari ini. Bahwa Yesus bukan hanya mati untuk mengampuni dosa kita, tetapi Dia juga mempersiapkan kita untuk menjadi bait Roh Kudus, menjadi tempat tinggal Allah. Karena kita tahu ketika Yesus mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, dan kemudian Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan ketika kita sebagai orang-orang tebusan membuka hati kita untuk Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, kita akan melihat bahwa Roh Kudus bisa bekerja menuntun kita setiap hari. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk kita bisa menjadi pribadi yang peka terhadap suara dan tuntunan Roh Kudus. Agar apa? Agar hidup kita ini bisa seturut selalu dengan rencana Tuhan, dan walaupun ada masalah dalam hidup kita, kita bisa menang, kita bisa kuat bersama dengan Tuhan setiap hari. Saya mau ajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat dari perikop yang berjudul Roh Allah dan Roh Antikristus. Saya bacakan buat saudara dari ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu telah mendengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengar perkataan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dan itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan menemani suami dalam perjalanan pekerjaan ke Turki, ke kota Istanbul. Dan salah satu tempat yang kami kunjungi di sana adalah Istana Topkapi namanya. Ketika dia sedang bekerja, saat saya tidak ada ngapa-ngapain, saya pergi sendirian ke istana tersebut. Saya rencananya hanya melihat-lihat dan tentu banyak hal yang indah. Tetapi ketika saya jalan sendirian, saya tidak terlalu mengerti apa-apa. Saya melihat, oh ya ini bagus, oh ya ini keren, dan hanya sebatas itu saja. Tapi ketika suami saya mengunjungi kembali tempat tersebut bersama dengan teman-teman pekerjaannya, mereka meminta ada seorang pemandu wisata untuk ikut tur bersama dengan mereka. Jadi saya ikut lagi. Dan ternyata ini membuat pengalaman saya sangat berbeda di Istana Topkapi itu. Dengan arahan pemandu yang begitu luar biasa,
saya bukan hanya melihat, tetapi saya mulai bisa mengerti makna di balik setiap ruangan dan ornamen yang ada. Ternyata setiap lantainya dan setiap penempatan sudut-sudut ruangan itu sudah dipikirkan dengan baik. Sayang, sebelum ada pemandu saya tidak tahu. Tapi yang kedua, saya juga melihat ketika ada pemandu, ini membuat saya ingin belajar lebih dalam. Saya banyak bertanya, saya banyak belajar. Salah satu contohnya di dalam sebuah tempat mandi, saya melihat ada pagar dari besi yang kemudian digembok dari dalam. Saya jadi tanya, ini kenapa ya? Kok di kamar mandi ada gemboknya? Lalu pemandunya bilang, iya karena Sultan itu begitu ketakutan sehingga dia tidak mau menurunkan pedangnya. Dia selalu mau dijaga dan tempat yang menurut dia berbahaya adalah tempat mandi. Kalau dia mandi tidak pakai apa-apa, kalau ada yang nyerang itu gimana? Sehingga sebelum dia masuk ke kamar mandi, dia selalu kunci dengan gembok yang begitu besar. Dan ketika saya bertemu kembali dengan tempat-tempat yang ada di sana bersama dengan pemandu, timbul ternyata rasa syukur akan hidup saya ini. Saya pikir dulu enak ya jadi putri sultan. Saya melihat kamarnya besar, tempatnya keren, ada balkoni, melihat pemandangan ke arah laut. Tetapi setelah saya tahu, dijelaskan oleh pemandu tadi bahwa putri sultan itu hidupnya terbatas seperti dalam sangkar emas. Dia punya segalanya tapi tidak bisa meninggalkan istana. Dia bisa melihat dari balkon ada pantai yang indah tapi tidak akan pernah bisa ke pantai karena dilarang oleh sultan. Saya jadi berpikir ulang ya, saya mau nggak jadi putri sultan? Nah, tempat yang saya lihat ini adalah tempat yang sama, istana yang sama yang saya kunjungi sebelumnya. Tetapi ini menjadi berbeda karena saya dituntun oleh pemandu wisata. Saya jadi mengalami sesuatu yang benar-benar bermakna, sesuatu yang lebih dalam. Sama seperti perjalanan kita sebagai orang percaya, banyak yang memahami bahwa sebetulnya kita ini diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Seperti yang dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang percaya kepada anak Allah tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi sayangnya tidak sedikit orang yang berpikir bahwa iman ini hanya diperlukan di awal ketika kita mau menerima Yesus, ketika kita mau bertobat. Dan kemudian banyak yang menganggap setelah terima Yesus, iman ini harusnya ditinggalkan saja, sudah tidak kepakai lagi. Karena toh kita sudah diselamatkan. Padahal ini adalah pemikiran yang salah. Iman ini dibutuhkan di dalam setiap perjalanan sepanjang hidup kita. Karena itu kita lihat dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi oleh iman kita hidup. Roma 1 ayat 17 bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dikatakan di sana sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya imannya itu bukan hanya ditaruh di depan pintu, tetapi kita berjalan dari iman kepada iman. Karena orang benar akan hidup dipimpin oleh iman. Artinya sekali lagi, di dalam kehidupan kita setiap hari kita hidup harus dari iman kepada iman. Kita harus tumbuh di dalam kepercayaan kita. Dan inilah yang membuat pengalaman kita di dalam Kristus menjadi berbeda. Kita jadi bisa melihat sesuatu dengan lebih mendalam. Dan memang kalau kita perhatikan kita betul membutuhkan iman untuk melihat segala sesuatu yang terjadi, termasuk masalah yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Karena dengan iman kita dipanggil untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus dalam setiap langkah apapun kondisinya. Dan tentu untuk bertumbuh dalam iman ini tidak mudah ya. Karena itu kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Ketika kita dapat masalah seringkali iman kita menjadi ciut. Ketika kita punya masalah kita seringkali overthinking, tidak bisa tidur. Mengandalkan kemampuan sendiri atau bahkan menjadi kecewa karena orang lain tidak bisa menolong kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka iman tersebut bisa Tuhan pimpin dari iman kepada iman. Inilah mengapa kita membutuhkan
penolong. Penolong yaitu Allah sendiri yang dicurahkan, dijanjikan oleh Yesus yang akan menuntun hidup kita. Namanya kita kenal dengan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dalam bahasa Yunaninya ini disebut sebagai Parakletos. Artinya orang yang dikirim untuk menolong dan berjalan bersama-sama dengan orang lain. Dia adalah penolong yang setia, selalu menyertai, selalu menuntun, selalu menguatkan kita. Bahkan ketika Yesus mau naik ke sorga, murid-muridnya takut kalang kabut. Tuhan, ini gimana ya? Aduh Tuhan, gimana? Saya bisa merasakan karena kalau ada seseorang yang terus menolong kita, tiba-tiba mau pergi, tentu kita bisa panik. Tapi Yesus bilang, alangkah lebih baik kalau aku kembali kepada Bapa, karena aku akan mengirimkan penolong yang lain. Sebagaimana Yesus juga menolong murid-muridnya, Roh Kudus juga menolong kita di hari ini. Roh Kudus bukan pribadi tambahan, ekstra, boleh dipakai, boleh tidak. Tetapi dia adalah pribadi yang sangat penting bagi kehidupan kita, orang percaya. Lalu pertolongan apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita? Nah, kita harus menyadari ini sehingga kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Yang pertama saya lihat, Roh Kudus ini menuntun kita kepada kebenaran. Ayat firman tadi sudah dibacakan, ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dikatakan juga kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab itu roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada seorang yang diminta oleh ibunya membeli deterjen. Tapi karena sudah terbiasa membantu, anak ini sudah tahu pasti deterjen mana yang ibunya inginkan. Warnanya, ukurannya, bahkan mereknya dia sudah tahu semua. Meskipun di toko ada banyak sekali pilihan, dia tidak bingung karena dia sudah mengenal ibunya dengan baik. Nah, begitu juga dengan kita, di tengah segala hal yang ditawarkan oleh dunia, kalau kita punya pengenalan akan Tuhan dengan baik, Roh Kudus yang akan menguatkan kita, memberitahu tentang kebenaran ini. Hati-hati saudara, terutama pengajaran-pengajaran yang sekarang terdengar rohani tetapi ternyata menyimpang. Apalagi kalau saudara sering menonton YouTube, mendengar khotbah di YouTube, itu sesuatu yang baik. Tetapi hati-hati kalau pengajarannya tidak benar, orang di YouTube sekarang seakan-akan bisa mengatakan apapun dan orang bisa saja percaya. Tetapi kita perlu melihat kebenaran dari firman Tuhan. Misalnya saya lihat ada beberapa ya orang yang bilang mereka ini Kristen, tapi Kristen progresif. Mereka berbeda dengan Kristen yang sesungguhnya menganggap Yesus hanya sebagai teladan, menolak hal-hal yang sifatnya ilahi dan tidak logis. Artinya mereka ini menempatkan manusia sebagai pusat, bukan Allah yang menjadi pusatnya. Ada orang-orang yang mengajarkan teologi kemakmuran, artinya menekankan berkat jasmani sebagai bukti iman. Kalau ikut Yesus pasti dapat berkat berlipat kali ganda. Kita bisa mempercayai hal itu, tapi bagaimana dengan memikul salib? Bagaimana dengan pertobatan? Hasil dari orang-orang yang mengikuti teologi ini jadi orang yang mudah kecewa. Saat kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan, ada masalah, mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Ada orang yang melihat juga pengajaran hyper grace. Artinya meremehkan kasih karunia. Boleh kalau berdosa minta ampun berkali-kali karena Yesus selalu mengampuni. Ya memang betul. Tetapi apakah kemudian kita karena kasih Yesus yang begitu besar tidak terdorong untuk hidup dalam pertobatan sejati. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita. Dia yang akan menolong kita membedakan mana pengajaran yang sejati dan mana pengajaran yang menyesatkan. Artinya kita dibawa kepada kemerdekaan karena kita mengetahui kebenaran.
Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena itu jangan salah asal dengar firman. Firmannya firman siapa? Kalau firman yang kita dengar berdasar pada Alkitab, maka kita memiliki iman yang kuat. Kita memiliki keyakinan yang kokoh. Rasul Paulus menuliskan Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Sudahkah hari ini Roh Kudus tinggal dalam hati kita, menolong kita untuk mengerti kebenaran. Sehingga kebenaran itu akan menuntut kita pada kemerdekaan. Dan maukah kita hari ini dituntut pada kebenaran yang sesungguhnya hari demi hari oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Yang kedua, saya lihat Roh Kudus ini adalah pribadi yang menolong kita untuk bisa melihat dan memuliakan sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Ayat 2-3 dari 1 Yohanes 4 berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Pernahkah saudara melihat kaca patri di sebuah gereja? Kaca patri ini adalah kaca yang terbuat dari kaca-kaca kecil yang biasanya berwarna-warni. Biasanya ini membentuk sebuah mozaik yang begitu indah. Kaca patri melihat atau terlihat begitu indah biasanya di siang hari. Kenapa? Karena di siang hari ada matahari dan dia menyinari kaca ini sehingga warna-warni bercahaya di lantai. Warna-warni bercahaya memasuki ruangan. Nah, sebagaimana cahaya menerangi kaca patri, terang Roh Kudus dalam hati kita ini membuat kita bisa melihat keindahan pribadi Allah yang seutuhnya. Roh Kudus ini seperti senter, seperti spotlight, lampu sorot yang menerangi penglihatan kita untuk melihat Yesus dan karyanya. Ada seorang yang begitu membenci Tuhan karena dia merasa Tuhan ini tidak adil. Dia harus hidup dalam kesulitan dari satu waktu ke waktu yang lain sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi puji Tuhan sebelum melakukan itu dia mau mendapatkan konseling Kristen. Dan di dalam konseling itu dia diajak bicara, kemudian didoakan dan ternyata Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dia dimampukan untuk melihat karya Tuhan dalam keadaan hidupnya yang meskipun dia rasa begitu pahit, dia bisa melihat bahwa ketika orang tuanya bercerai saat dia masih kecil, ternyata ada tante yang baik yang mengambil dia, membimbing dia, menolong dia. Dia jadi melihat, oh ternyata Tuhan tidak lepas tangan ya. Ketika dia mau kuliah, memang tidak ada uang. Tetapi tiba-tiba dia dapat pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang mungkin tidak memberikan penghasilan yang segudang, tetapi cukup untuk membuat dia bisa bertahan, untuk dia bisa berkarya. Dan dia lihat, iya ya, di dalam masa ekonomi yang sulit ini saya nggak punya ijazah tapi saya dapat pekerjaan loh. Wah, itu adalah karya Tuhan. Dia juga ingat ketika akhirnya dia merantau, dia menemukan orang-orang yang menolong dia. Bahkan ketika dia mau bunuh diri sekalipun dia bisa bertemu dengan konselornya. Di sini dia melihat Allah. Dan tentu saya lihat ini adalah karya Roh Kudus. Dunia saya lihat berusaha untuk menutup mata rohani kita. Dengan kesedihan, dengan keputusasaan, kekecewaan, keraguan. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kepada Yesus, Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita. Roh Kudus membukakan mata rohani kita. Ketika kita merendahkan hati kita, kita dimampukan untuk bisa melihat sang kebenaran, yaitu Yesus yang berkarya dalam hidup kita. Hari ini sudahkah Anda mengizinkan Roh Kudus untuk menolongmu agar melihat Yesus dalam setiap langkah? Saya rindu apapun yang saudara alami, saat ini Roh Kudus bekerja dalam hatimu, mengingatkan engkau, membuat engkau sadar betapa Tuhan Yesus mengasihimu. Buktinya pada hari ini kalau saudara mendengarkan pesan ini adalah bentuk dari kasih Tuhan kepada saudara. Dia mau menyapa saudara, mengatakan bahwa aku mengasihimu. Mari kita lihat Yesus
sang kebenaran lebih daripada masalahmu. Dan mintalah Roh Kudus untuk bisa menolong kita melakukannya. Yang ketiga, saya lihat Roh Kudus bukan hanya membimbing pada kebenaran, menyinari sang kebenaran, tapi yang ketiga, Roh Kudus juga membimbing hidup kita untuk berjalan dalam kebenaran. Ayat yang kelima, 1 Yohanes 4 tadi berkata, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saya melihat ada dua peran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, orang yang menerima Roh Kudus ini dimampukan untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat atas hidupnya. Dosa-dosanya diingatkan dan dia melihat dia membutuhkan seseorang penyelamat untuk dia bisa bertobat, dan lewat kepercayaan kepada Yesus kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Tapi yang kedua, saya melihat ada orang yang bukan hanya menerima Roh Kudus tetapi mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus memampukan mereka untuk menjadikan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat tetapi menjadi Tuan dalam kehidupan kita. Tuan ini artinya pengusaha atau penguasa. Tuan ini artinya di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada dirinya. Dalam bahasa Yunani, kata Tuan, Lord, ini juga dipakai untuk mendeskripsikan kata Tuhan. Karena itu kita perlu tidak hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tetapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa bedanya? Ketika menerima Roh Kudus, ini hubungan kita kalau hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan bukan Tuhan, Roh Kudus itu seperti teman serumah. Artinya Roh Kudus itu ada tapi tidak diizinkan untuk berkuasa sepenuhnya. Dia hanya sesama penghuni. Contoh kalau misalkan kita ngekos, ada teman kos kita, dia tidak suka duren. Bagi kita biar aja kan kita sama-sama bayar di tempat ini. Dia nggak suka, saya suka, ya udah saya buka aja durennya. Nggak peduli sama teman kos kita. Sama seperti kalau kita punya mobil, ada teman yang nebeng, ikut jadi penumpang. Dia mau ngomong, berhenti dulu di kanan, berhenti dulu di kiri. Sebetulnya dia mau ngomong apapun karena kita yang nyetir, tidak terlalu peduli. Tetapi beda kalau kita menjadikan Yesus tidak hanya sebagai juru selamat tetapi sebagai Tuhan. Artinya kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Roh Kudus itu tidak lagi menjadi teman serumah tetapi menjadi tuan rumah. Artinya dia berkuasa dan dia mampu untuk mengatur kehidupan kita. Kalau tuan rumah, saudara bertamu sama tuan rumah itu, dia tidak suka duren. Atau saudara menginap di rumah orang dan tuan rumahnya tidak suka duren. Tentu kita tidak akan berani ya bawa duren. Jangankan bawa, berpikir untuk membawa pun tidak akan berani. Kurang ajar itu namanya. Sama kalau kita naik mobil, ketika kita mengizinkan teman kita yang nyetir, kita yang numpang, maka apapun yang dia putuskan ya kita ikut. Kalau dia bilang ke kanan ya kita ke kanan, kalau ke kiri ya ke kiri. Seperti supir gitu ya, kita mau kemana ya kalau kita jadi supirnya kita ikut apa yang diperintahkan. Nah ini seperti orang yang dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi pengemudi. Dia yang mengarahkan dan kita yang diarahkan. Kalau saya lihat firman Tuhan ayat 16-17 lalu disambung 24-25. Ini jadi begitu jelas bagaimana orang yang hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saat Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kebenaran, artinya dia memampukan kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan duniawi.
Hal-hal seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan sebagainya, ini kita mau tinggalkan. Pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora sudah tidak lagi membuat hati kita tertarik. Tetapi sebaliknya saat kita hidup dalam roh, dia memampukan kita untuk hidup bergairah untuk hal-hal yang sifatnya sorgawi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ini buah-buah roh terpancar dalam hidup kita. Jadi orang yang sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Bagaimana hari ini? Apakah saudara sudah mengikuti cara jalan kebenaran, ataukah hari ini saudara masih kompromi? Menganggap, oh iya ini salah tapi gak apa-apalah, hari ini masih dilakukan. Kalau saudara ingin untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka ketika Roh Kudus berbicara, walaupun terdengar kecil, saudara mengikuti apa yang dia mau. Saya percaya suara yang muncul dalam hati kita, menegur, mengingatkan kita tentang firman Tuhan saat kita ikuti, suaranya akan membesar, suaranya akan membuat kita lebih lagi bisa berserah kepada Roh Kudus. Lalu bagaimana kita agar bisa hidup dituntun oleh Roh Kudus setiap hari? Yohanes pasal yang ketiga dari kitab 1 Yohanes ayat yang ke-24 berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Caranya adalah kita harus diam di dalam Allah. Artinya diam dalam Allah itu bagaimana? Yang pertama, selalu taat pada firman. Baca firman setiap hari. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara harus baca, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan secara konsisten. Yang kedua, saudara bukan hanya membaca, tapi saudara juga rindu untuk memelihara hidup kudus. Jauhkan dari kompromi dosa. Saya selalu melihat orang yang jatuh dalam dosa itu tidak langsung jatuh, saudara. Biasa kompromi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Karena itu hindarkanlah. Jangan sampai saudara tergoda untuk berselingkuh, untuk melakukan tindakan yang tidak kudus, untuk berbohong. Tapi hiduplah dengan hati yang penuh integritas, hati yang sadar bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Sehingga tidak ada hal yang cemar yang kita lakukan dalam hidup ini. Yang ketiga, belajar untuk hidup intim lewat doa dan penyembahan. Sehingga kita peka dan taat pada suara Roh Kudus. Tenangkanlah hati kita agar kita bisa berdoa dan biarkan tidak ada suara yang terlalu ribut. Banyak notifikasi dari HP, ada suara-suara dari luar yang membuat bagi kita sulit untuk mendengar Roh Kudus. Mari tenangkan hati kita, fokuskan ketika menyembah, memuji Tuhan, dan biarlah kita belajar peka. Setelah peka, jangan tunda ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita mau taat, bukan ditunda, tapi taat saat itu juga. Dan yang kelima, yang terakhir, saya rasa untuk bisa melakukan hal ini jauh lebih mudah dilakukan dengan sesama orang percaya. Pilih lingkungan yang sehat secara rohani, membantu kita tetap berada di jalur Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain dengan iman. Kalau saudara ada di rumah, engkau ajak istri suamimu untuk saling membangun di dalam iman. Jangan suami istri itu nggak saling ngobrol satu dengan yang lain. Kalau saudara punya anak, bangkitkan mesbah keluarga bersama-sama. Sehingga benar bukan hanya saudara yang dipimpin Tuhan, suamimu dipimpin Tuhan, anak-anakmu dipimpin Tuhan. Sehingga satu keluarga kita tinggal di dalam Tuhan. Stay on God's road. Dan saya percaya kalau kita seperti bawa mobil ada di jalan protokol, nanti ada rambu-rambu yang diberikan kepada kita, mengarahkan jalan kita. Karena itu stay on his road, tinggal dalam jalannya. Dan lihat ada rambu-rambu berupa dorongan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita yakin benar bahwa Roh Kudus ada dan dia rindu menuntun kita setiap hari. Amin. Kiranya firman ini bukan hanya menjadi informasi tetapi membawa impartasi sehingga saudara rindu untuk bisa hidup dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur hari ini kalau kami disadarkan dalam setiap pergumulan kami Tuhan, kami tidak pernah ditinggal sendirian. Kami masih punya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena pertolongan-Mu. Hari ini Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari bahwa Allah Immanuel yang menyertai kita, rindu untuk tinggal dalam hati kita. Jadikanlah Tuhan kami bait Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu bisa dicurahkan dalam hati kami bisa peka untuk mendengar setiap tuntunannya. Dan biarlah hati kami bergairah Tuhan melakukan apa yang Kau mau, sehingga kami lihat kemuliaan demi kemuliaan yang membawa kami dari iman kepada iman semakin kuat. Kami persembahkan kepada Tuhan. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, terutama ketika yang sedang mengalami masalah. Biarkan Roh Kudus berbicara, memberikan hikmat, menolong, menyertai, sehingga kami melihat dalam segala perkara Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, dalam segala perkara Allah yang kami sembah dapat diandalkan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.